Selamat malam Romo, selamat malam Suster, Ibu Bapak, dan teman-teman terkasih dimanapun berada. Senang sekali dalam kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Seperti biasa, setiap Selasa malam kita diperjumpakan dan dipertemukan di dalam ruang yang sama, Warung Selasa Malam bersama Romo Nano. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan satu buku yang sangat menarik, yaitu Kembalinya Si Anak Hilang, dan kita banyak sekali mendapatkan manfaat bagi perjalanan spiritualitas kita. Dan pada malam hari ini kita beranjak buku baru yang tidak kalah menariknya. Apa kata mereka tentang Yesus? Karangan Romo Dennis McBride, CSSR. Kita mengetahui bahwa sumber pokok untuk memahami pribadi Yesus dari Nazaret adalah keempat Injil. Dengan menggali beragam reaksi terhadap Yesus, para penginjil secara bertahap menarik kita untuk makin dekat pada misteri yang direfleksikannya. Sekaligus kita diarahkan menghadapi pertanyaan kita sendiri. Bagaimanakah sikapku terhadap semua itu? Dan bagaimanakah menurut aku sendiri, siapakah Yesus? Bersama Romo Nano, pada malam hari ini kita akan diajak untuk mengupas buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus, buah karya Romo Dennis McBride, CSSR. Cerita-cerita dalam buku tersebut ditulis berdasarkan iman dan melalui imajinasi yang dimaksudkan untuk mendekati kenyataan dan untuk melibatkan kita dalam memikirkan Yesus. Melalui perjumpaan perdana dalam webinar seri Apa Kata Mereka Tentang Yesus, kita akan diajak oleh Romo untuk berimajinasi mendalami bab 1 tentang kisah Yoakim, tetangga Yesus. Baiklah teman-teman, sebelum kita sampai ke sana, mari saya bacakan dulu tata tertib dalam webinar. Silakan teman-teman untuk memastikan sudah mengirim sesuai nama peserta saat mendaftar. Dan mohon memastikan untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Kali ini dalam sesi Q&A, nanti ada teman-teman bisa mengajukan secara langsung dengan raise hand, atau dapat disampaikan pertanyaannya secara tertulis melalui direct chat ke 00 Q&A. Teman-teman yang mengajukan pertanyaan secara langsung melalui raise hand akan diberi kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Baiklah, mari kita buka perjumpaan pada malam hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk pertemanan dan komunitas digital ini sehingga kami bisa berkumpul kembali di webinar Warung Selasa Malam bersama Romo Nano. Selama beberapa minggu ke depan, kami akan belajar dari buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus. Mohon kekuatan dan rahmat-Mu agar kami bisa terus membaca buku ini dengan penuh antusias. Semoga dengan membaca kami dapat berimajinasi mengenai Engkau, berdialog denganmu, dan akhirnya bisa meningkatkan kualitas relasi personal kami denganmu ya Yesus. Mohon berkat dan bimbinganmu karena kami mau semakin dekat, semakin mengenalmu, serta semakin tahu bagaimana bersikap kepadamu. Berkati internet dan webinar yang akan berjalan, berkati pula Romo Nano yang membawakan webinar ini, agar materi bisa tersampaikan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan menyapa Romo Nano. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Lili. Selamat malam semua. Baik, ya. Romo silahkan untuk memulai pembelajarannya. Siap untuk berimajinasi bersama Romo. Oke, Bu Lili.
Teman-teman yang saya kasihi, kita mulai dengan buku baru dan kita mulai dengan peziarahan yang baru. Termasuk ternyata memasuki seri yang baru ini, tampilan saya yang seperti tuyul kecil di layar Anda itu untuk sementara waktu sedang istirahat, maka kembali ke bentuk yang klasik. Saya pada malam hari ini akan berbagi cerita dalam dua bagian. Bagian yang pertama ini adalah sebuah pengantar. Dan nanti setelah jeda, lalu kita tanya jawab, saya mau melanjutkan dengan bagian kedua, dan bagian kedua mulai masuk bab 1 dari buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus. Pada dasarnya di dalam buku yang kita pakai dalam warung Selasa malam ini sudah ada pengantar, dan saya mencoba mengilustrasikan poin-poin penting yang perlu kita perhatikan bersama pada waktu membaca buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus. Salah satu poin penting dari proses membaca buku ini adalah mengoptimalkan penggunaan imajinasi. Setiap orang itu mempunyai imajinasi. Dan sayangnya dalam proses kita menghidupi agama Katolik, menjadi orang Katolik, seringkali imajinasi ini jarang kita pakai. Kita lebih banyak menjadi orang-orang yang sekedar mengikuti aturan, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Kita lupa bahwa kita diberi sebuah daya imajinasi yang luar biasa, dan seharusnya imajinasi itu kita optimalkan penggunaannya. Kita sedang melihat sebuah gambar anak kecil dengan ada banyak puzzle yang ada di depannya, dan sebetulnya itu puzzle itu ada di benaknya, pikirannya, memorinya, pengetahuannya. Nah, tugas kita seperti si anak itu menyusun puzzle-puzzle itu sehingga puzzle-puzzle yang berupa pengetahuan, informasi, cerita, dongeng, ajaran yang terkait dengan Tuhan Yesus Kristus secara khusus itu kita rangkai sehingga rangkaian informasi, cerita, dongeng, ajaran itu menjadi sebuah gambar yang lebih utuh, yang lebih lengkap, yang lebih kaya, dan dengan gambar yang lebih lengkap itu kita berdialog. Jadi ketika nanti teman-teman membaca buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus dari bab ke bab, itu pakailah imajinasimu, dan dengan imajinasi itu nanti silahkan Anda berkomunikasi, berdialog, berbicara, bertanya jawab dengan Tuhan Yesus. Dan nanti pada bagian pertama kita akan diajak untuk melihat Nazaret. Nah, pada waktu itu ya teman-teman, sejak ketika Yesus lahir pada 2000-an tahun yang lalu. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, lalu mengungsi ke Mesir, dan kembali dari Mesir, lalu ke Nazaret, tidak ada orang yang tahu bahwa Yesus itu Mesias. Tidak ada orang yang tahu. Maria dan Yosef pun mengetahui
Yesus itu Allah yang menjadi manusia, tetapi ceritanya belum lengkap. Karena Yesus yang adalah Mesias itu menjadi lengkap setelah dia wafat, bangkit, mengunjungi murid-muridnya. Nah, sesudah peristiwa itu, maka seluruh cerita tentang Yesus menjadi bermakna. Tetapi karena pada waktu Yesus lahir, besar, dan mungkin juga ikut Maria mencari air di sumur di kampung halamannya di Nazaret itu, tidak ada orang yang tahu bahwa anak kecil ini nantinya jadi Mesias, maka tidak ada catatan sama sekali tentang Yesus. Sama sekali tidak ada catatan. Pada waktu Yesus tinggal di Nazaret, ya dia hanya dikenali sebagai anaknya Yosef, anaknya Maria, tidak ada catatan-catatan lain. Maka nanti dia dikenal sebagai orang Nazaret. Dan sekali lagi, belum ada catatan sama sekali tentang seluruh kisah dari lahir di Bethlehem, disalib di Golgota, wafat, bangkit, belum ada catatan sama sekali. Baru ya nanti sesudah kita melihat, sekarang kita sedang melihat gambar Simon Petrus ya, versi lain. Simon Petrus yang mengalami didatangi Yesus sesudah dia bangkit, lalu mengalami Pentakosta, dan akhirnya sesudah itu Simon Petrus dan teman-temannya itu pergi ke banyak tempat dan mulai mewartakan Yesus adalah Mesias, Sang Kristus. Maka sesudah itu mulai dikumpulkan cerita-cerita tentang Yesus. Oh, dulu masa kecilnya di sana. Oh, dulu masa mudanya di sana. Jadi mulai ada pengumpulan-pengumpulan cerita sambil mewartakan Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu itu yang terjadi barulah tradisi lesan, omong-omong dari mulut ke mulut, dari satu tempat ke tempat yang lain. Si murid A pergi ke daerah tertentu, dia bercerita secara lesan, mengumpulkan orang dan dia bercerita. Yang murid lain lagi pergi ke tempat lain lagi bercerita. Dan terus jadi peristiwa Yesus dari lahir, wafat, bangkit, belum ada yang menulis. Sesudah itu barulah tradisi lesan, ngobrol, omong, cerita, mendongeng, dan itu disebut tradisi lesan. Sesudah itu barulah ada orang-orang yang menuliskan kisah-kisah tentang Yesus. Paling tidak yang kita ketahui ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Mereka mulai menuliskan yang mereka dengar, dan mereka mulai menuliskan. Lalu satu tulisan, misalnya tulisannya Markus, itu dipakai oleh penginjil yang lain. Lalu ditambahi, ada yang tambahan lagi, sehingga seperti Lukas, Lukas itu bukan murid Yesus, dia berjumpa dengan saksi-saksi hidup yang pernah berjumpa dengan Yesus, dan dari situ dia mulai menambahkan tulisannya. Lukas bertemu dengan kisah dua murid yang pulang ke Emmaus. Cerita itu dia tuliskan. Lukas mendengar cerita tentang Yesus dulu mengajar terkait dengan orang Samaria yang baik hati. Dia tuliskan dalam Injilnya. Dan Lukas bertemu dengan orang bernama Theophilus. Theophilus itu orang kaya. Dan dia percaya pada cerita-cerita tentang Yesus.
maka dia pun menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristiani. Dan akhirnya setelah tulisan-tulisan, cerita-cerita tentang Yesus itu makin lengkap, kita ketahui bersama ada dua orang hebat yang menyebarluaskan cerita tentang Yesus itu. Yang satu Simon Petrus yang mengalami sendiri Yesus selama kurang lebih 3 tahun, dan Paulus yang tidak langsung berjumpa dengan Yesus yang hidup. Dan kedua tokoh ini menyebarkan, mewartakan Yesus kemana-mana. Sehingga akhirnya pada periode tertentu, teman-teman, cerita tentang Yesus secara tertulis maupun secara lisan tersebar ke seluruh dunia. Di seluruh permukaan dunia, orang mengenali Yesus adalah Mesias Sang Kristus. Dengan perkembangan zaman, maka perkembangan ilmu juga, maka mulai ada banyak ilmuwan, arkeolog yang menyelidiki, membaca Injil, mendengarkan cerita-cerita lesan, dan mereka mulai menyelidiki tempat-tempat yang secara historis Tuhan Yesus pernah berada di situ. Dan salah satu hasil penyelidikan arkeologi adalah rumah yang diduga menjadi tempat tinggal keluarga Yosef, Maria, dan Yesus pada waktu mereka di Nazaret. Gambar besar yang sedang Anda lihat ini adalah lokasi di Nazaret, di mana di situ diduga oleh para ahli arkeologi menjadi tempat tinggal keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Dan tadi tulisan-tulisan yang saya ceritakan, entah dari Lukas, entah dari Matius, dan para penginjil lainnya, itu juga diselidiki, dibaca dengan teliti, diterjemahkan lagi dan lagi, karena bahasanya bahasa Aram, ada yang bahasa Ibrani. Dan itu tentu saja ketika diterjemahkan menjadi ada unsur kesamaannya, tetapi tentu saja seperti halnya kalau kita menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia, tidak langsung satu kata ini sama dengan kata ini. Dan begitu juga sebaliknya, bukan? Kata bahasa Indonesia tidak bisa langsung diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi penyelidikan tentang kehidupan Yesus pada 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih terus berkembang lewat tulisan yang dibuat para penginjil, lewat penyelidikan arkeologi, dan untuk mendapatkan gambaran yang semakin lengkap tentang Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada satu hal lagi yang sungguh sangat menarik, yaitu seperti yang saya katakan di awal, setiap orang mempunyai imajinasi. Dengan membaca kisah tentang Yesus, kita bisa mengimajinasikan. Dan mengimajinasikan itu sangat penting, karena dengan berimajinasi, kita bisa melihat, mendengar, mencecap, menyentuh, merasakan. Kalau kita menggunakan langkah pertama, maka kita akan sampai di langkah kedua, memahami. Oh, Yesus itu pada waktu itu berjalan di atas air itu seperti itu. Oh, Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan itu seperti itu. Saya menjadi makin paham. Dan langkah kedua memahami itu semestinya dilanjutkan dengan langkah ketiga dalam bentuk, ya saya mengambil keputusan. Yesus orangnya seperti itu.
ajarannya seperti itu, yang dia lakukan seperti itu. Aku mau percaya atau tidak? Aku mau mengikuti dia atau tidak? Berbicara tentang imajinasi, teman-teman, Santo Ignatius Loyola yang menulis buku Latihan Rohani itu mengoptimalkan metode doa bernama kontemplasi. Dan yang disebut kontemplasi itu adalah pengoptimalan penggunaan daya imajinasi. Dengan berkontemplasi, dengan menggunakan daya imajinasi, Ignatius dan sebetulnya juga kita bisa membayangkan berada di palungan dekat Yesus. Kita bisa mencium bau palungan. Kita bisa merasakan bagaimana gembiranya Maria dan Yosef. Kita bisa melihat wajah Yesus. Dan dengan mengoptimalkan kemampuan-kemampuan itu, lalu saya menjadi punya relasi dengan Yesus lebih dekat. Dan dari situ lalu saya mengambil keputusan, saya mau mengimani bayi yang adalah Allah ini atau tidak. Maka sampai di sini betapa pentingnya mengoptimalkan penggunaan imajinasi untuk memahami kisah-kisah tentang Yesus. Kalau kita menjadi orang Katolik dan kita jarang atau malah tidak menggunakan imajinasi, saya bisa membayangkan kualitas relasi kita dengan Tuhan tidak akan berkembang. Kita tahu Yesus itu Tuhan, kita tahu ajaran Yesus itu apa, tetapi dari sisi hati, kedekatan emosi, kedekatan jiwa tidak sebegitu kuat. Sehingga mungkin dampaknya adalah ketika kita mencoba mengikuti yang diajarkan oleh Yesus menjadi sesuatu yang sangat berat karena kita tidak punya ikatan relasi yang dari hati ke hati dengan Tuhan Yesus itu. Nah, sekarang sampailah pada penulis buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus. Teman-teman, aslinya buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus itu berbahasa Inggris dengan judul Impressions of Jesus. Tapi lalu diterjemahkan menjadi Apa Kata Mereka Tentang Yesus. Lihat, ya, terjemahannya kan bisa beda banget kan. Impressions of Jesus menjadi apa kata mereka tentang Yesus. Meskipun isinya tetap sama, hanya saya mau menunjukkan ini loh. Kalau menerjemahkan itu, kalau kita tidak hati-hati bisa sangat berbeda. Tetapi dengan gambar slide ini, saya mau mengatakan begini, teman-teman. Dennis McBride, seorang romo dari kongregasi CSSR, itu fotonya Dennis McBride. Dia adalah sebuah contoh orang yang menggunakan daya imajinasinya untuk memanfaatkan cerita-cerita tentang Yesus, entah dari tradisi lesan, dari 4 Injil, atau dari buku-buku yang lain, dan mungkin dia juga memanfaatkan hasil penelitian-penelitian arkeologi, semua bahan-bahan, informasi, cerita, dongeng, itu dia imajinasikan. Dan hasil imajinasinya adalah buku yang dalam bahasa Indonesia kita mendapatkan judulnya Apa Kata Mereka Tentang Yesus. Saya berharap teman-teman paham, maka webinar ini kita adakan, warung Selasa malam kita adakan ini dengan tujuan pertama, membacalah. Yang pertama-tama membacalah. Membaca apa? Ya paling tidak membaca buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus.
membaca 4 Injil. Ya, itu yang pertama, membaca. Yang kedua, setelah Anda membaca atau dalam proses membaca, berimajinasilah. Imajinasikanlah atau ikuti cerita yang Anda baca itu dengan imajinasimu. Dan saya berharap sesudah Anda atau selama dan sesudah Anda berimajinasi tentang Yesus itu, berdialoglah, berkomunikasilah dari hatimu ke hati Tuhan Yesus. Anda omong sesuatu, Anda dengarkan kira-kira Tuhan Yesus memberi tanggapan apa. Dan dari situ lalu Anda mengambil sikap. Anda mau percaya pada Tuhan Yesus, Anda mau mengikuti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus atau tidak. Jadi, sekali lagi, ini tujuan webinar kita. Saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca, berimajinasi, berdialog. 3 ini sangat penting untuk mengembangkan relasi personal kita dengan Tuhan Yesus. Mengapa membaca itu penting? Karena orang-orang suci, orang-orang yang imannya berkembang luar biasa, mereka menggunakan kebiasaan membaca buku. Kita sedang melihat gambar Ignatius Loyola yang kakinya terluka, dan dalam proses penyembuhannya itu dia membaca buku. Dan dengan proses membaca buku itu dia diantar ketemu dengan Tuhan, makin dekat, makin dalam, makin kuat. Maka di situ saya mengatakan, membaca buku adalah salah satu langkah kunci membangun relasi personal dengan Allah. Dan ini perlu Anda ketahui semua teman-teman ya. Mari kita perhatikan baik-baik bahwa webinar ini nanti kalau ada sesi tanya jawab, sebetulnya ini bukan kesempatan untuk tanya jawab tentang hal-hal informatif. Jadi Yesus lahir di mana, dimakamkan di mana, tetangganya Yesus siapa aja, dulu apakah betul 5 roti 2 ikan, praktis dulu teknik pengembangannya bagaimana, bukan sekitar itu pertanyaan-pertanyaannya. Tetapi sekali lagi, webinar ini mengajak Anda untuk membaca, berimajinasi, dan berdialog agar relasi Anda dengan Tuhan makin dekat. Maka ini tujuan utama webinar kita setiap Selasa malam secara khusus terkait dengan buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus. Maka setiap kali Anda membaca satu bab dari buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus, pertanyaan ini silakan Anda jawab. Menurutmu, Yesus itu siapa? Apa sikapmu pada Yesus? Bagaimana kamu mau mengembangkan relasi personalmu dengan Tuhan Yesus? Teman-teman, ini tujuan utama webinar kita. Saya cukupkan di sini dulu pengantarnya. Minggu depan akan saya ulang lagi supaya teman-teman betul-betul paham metode, cara, strategi kita membaca buku ini dan mengikuti webinar ini. Maka mari kita jeda sejenak untuk mencoba menangkap poin-poin penting dari pengantar tadi. Sesudah itu kita tanya jawab dulu di sekitar metode membaca buku ini.
Terima kasih Romo. Ini kita masih menunggu teman-teman yang mau bertanya. Mungkin masih bingung mau menanyakan apa Romo. Tapi satu hal Romo. Satu hal tadi saya menangkap bahwa kata kunci itu membaca menjadi sangat penting Romo ya. Betul Bu Lili, betul Bu Lili. Dan kita, Buku ini atau webinar kita memang mengandaikan teman-teman membaca dulu. Kalau tidak membaca bab yang akan kita bicarakan, memang mendapat sesuatu sih. Hanya apa ya, seperti berangkat ke pesta tapi pakai baju olahraga, nggak bisa full menikmati pestanya. nggak nyambung ya Romo ya. Nggak Sebenarnya nyam. kita semestinya kita bersyukur sekali tadi Romo menyampaikan bahwa zaman dulu belum ada tulisan, semuanya lisan. Ya, Dan sekarang betul. ini banyak sekali media yang membuat kita semua itu untuk mudah semakin punya relasi personal yang semakin berkualitas dengan Tuhan ketika Ya, kita ya, mau ya, baca ya Romo, baca terus berimajinasi. betul. Kalau dari poin-poin pengantar yang saya berikan untuk Bu Lili yang paling menarik yang mana? Kalau saya melihat dari apa yang Romo sampaikan kan saling kait-mengkait nih Romo. Betul. Artinya membaca menjadi penting. Kemudian berimajinasi juga menjadi kita semakin mengenal Yesus ini dengan visual gitu Romo. Ya, Enggak apa kita masuk ke dalam teks yang kita baca gitu Romo. Kita ya, masuk di dalam teks yang kita baca sehingga kita semakin bisa memahami karakter-karakter yang ada di dalam teks itu sendiri Romo. Dan ya, ketika betul. kita semakin bisa memahami, nah kita bisa berdialog gitu dengan Yesus gitu yang ada Mm-mm. di cerita itu gitu Romo. Sehingga kita ya punya akhirnya kita bisa memahami bahwa oh Yesus ini begini, Yesus ini ternyata baik banget, Yesus ini ternyata sayang sekali dengan saya gitu Romo. Gitu sih. Saya sendiri tadi tertarik, walau saya yang membuatnya, tapi saya tertarik lagi pada waktu ngomong dan menjelaskan itu, saya menjadi semakin sadar tadi yang gambar Ignatius Loyola berada di depan palungan, ada Yesus, ada Maria, ada Yosef itu. Untuk saya itu em, sangat menarik karena dengan kemampuan berimajinasi, membayangkan itu, saya bisa berada di sebuah peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Mirip dengan saya berimajinasi, misalnya saya berjalan-jalan di Jakarta, misalnya entah di Monas, entah di tempat-tempat yang ada di Jakarta. Saya bisa membayangkan juga banjir yang ada di Bekasi, bisa merasakan, aduh repotnya ya orang-orang yang kebanjiran itu karena seluruh rumahnya menjadi basah gitu. Saya bisa ikut prihatin, bisa ikut sedih, bisa ikut nantinya solider gitu. Misalnya ikut membantu atau ikut macam-macam. Saya menjadi semakin sadar betapa luar biasanya daya imajinasi kita. Itu yang untuk saya sungguh sangat menarik. Setuju Romo, setuju. Jadi ketika kita membaca baru masuk dalam pengetahuan, ketika kita berimajinasi, perasaan dan hati kita kemudian ikut bisa larut gitu Romo ya. Ya, betul, betul. Romo ini Ah, ada satu pernyataan dari oke. seorang peserta, dari Ya. Ibu Medi Maringka. Beliau mengatakan bahwa saya baru membaca beberapa halaman saja. Mm-mm. Lainnya saya baca sekilas secara cepat. Kesan awal saya, pencerita sangat kreatif dalam menuliskan imajinasinya, membuat pembaca larut. Ya, betul. Medi Marinka
Um, Dennis McBride ini, Romo Dennis McBride ini memang luar biasa ya. Kemampuan imajinasinya luar biasa. Tapi saya mengingatkan Medi Marinka dan kita semua. Pertama, jangan cepat-cepat membacanya. Dan menurut saya setialah satu bab. Jadi nikmati satu bab. Karena sangat detail. Dan kalau kita memahaminya dari bagian ke bagian, taruhlah satu bab ya, bagian depan, bagian tengah, bagian akhir. Aduh, itu ada dinamikanya yang luar biasa. Ada sebuah proses dari tahap ke tahap yang misalnya nih, sedih, terus kaget, gembira, terus orangnya menjadi berubah gitu karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya ada dinamika perasaannya. Nah, kalau cuma bacanya cepat-cepat, eh, nggak akan dapat feel-nya, ya, nggak akan dapat vibe-nya. Maka jangan membaca cepat-cepat. Lalu yang kedua, saran saya, sesudah membaca satu bab, akhirnya tidak lagi bertanya-tanya tentang bab yang saya baca. Tetapi yang lebih penting, teman-teman, perhatikan. Aku sendiri dengan Yesus yang digambarkan di bab itu, aku terus bagaimana? Aku mau mempercayai Yesus yang digambarkan di situ, atau aku mau berrelasi dengan Yesus yang digambarkan di situ seperti apa? Ini yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan dalam proses membaca. Nah, webinar ini seperti biasanya akan membantu teman-teman untuk lebih melihat detailnya dari bagian ke bagian, dari awal, tengah, dan akhir. Sehingga makin terlihat gitu. Satu bab ini tuh sebetulnya prosesnya seperti apa. Itu untuk Medi Marinka. Masih ada yang lain? Romo, ini ada pertanyaan yang masuk, Romo. Saya bacakan ya, Romo ya. Ya. Pertanyaan ini dari Evi. Berimajinasi tergantung pengalaman dan relasi dengan apa yang dibaca. Apakah ada pedoman agar imajinasi tidak bertentangan dengan iman kita? Oke, patokannya adalah hasil berimajinasi. Dalam proses imajinasi, di situ ada kebebasan. Bebas mengimajinasikan apa, bebas omong apa, bebas berkomentar apa ya. Dalam proses berimajinasi ada kebebasan itu. Nah, yang paling penting untuk menentukan adalah sesudah berimajinasi. Itu pasti kita tergerak untuk paling tidak ada dua model, melakukan sesuatu yang positif atau melakukan sesuatu yang negatif. Kalau misalnya yang negatif, contohnya, saya menjadi tidak percaya bahwa Yesus berjalan di atas air, gitu misalnya. Nah, keputusan untuk tidak meyakini Yesus berjalan di atas air itu sesuatu yang tidak diharapkan. Tetapi kalau hasilnya positif, misalnya, oh Yesus bisa berjalan di atas air, dan ini memang tidak logis, dan kalau saya menjadi semakin percaya bahwa Tuhan bisa bekerja lewat banyak hal yang tidak masuk logika manusia, saya menjadi makin percaya, nah ini hasil imajinasinya benar. Gitu. Oke, terima kasih Romo jawabannya. Teman-teman yang akan menanyakan secara langsung silahkan ya dengan raise hand, nanti kita bisa bertanya langsung dengan Romo Nano. Itu di chat masih ada beberapa dan menurut saya itu salah satu menarik. Saya bisa menanggapi dari Sri Oh, Rani, ya.
Silakan Romo. Ini saya sebenarnya ini materinya materi kembalinya anak hilang Romo yang Ibu Sri Rezeki ini. Ya, betul. Ya, saya bacakan ya Romo. Apakah dan mengapa ikut membaca kredo tidak dapat mengenal Yesus? Mengapa Bapa tidak mau memaksakan kemauannya pada manusia yang percaya, tetapi menghormati kehendak bebas manusia? Ini yang kembalinya si Oh ya, anak hilang. ya, ya, betul, betul. Ini bahan yang lalu ya. Iya, jadi kita kasih kesempatan yang lain aja lagi ya Romo. Oke, oke. Ini dari Pak Budiarto Karolus. Kalau membaca dan berimajinasi dalam membaca, seolah-olah memang saya sedang berada dalam situasi yang dibaca. Mm-mm. Seperti kata-kata, ada seseorang yang bersedia membayar lunas segala hutangmu. Ini hanya contoh yang saya ingat. Ini pernyataan Romo. Pernyataan ya, Pak Budi Ya, ini membuat pernyataan loh ini. Saya tidak perlu menjawab loh, Pak Bud. iya, iya. Kalau pernyataannya hutang lunas nih pasti seneng nih mengimajinasikannya. Tapi poin yang saya garis bawahi adalah dari yang ditulis oleh Pak Budi itu adalah seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Dengan berimajinasi, saya bisa berada dalam situasi yang dikisahkan dalam cerita itu. Apapun ceritanya ya, kalau kita betul imajinasikannya, kita bisa, kalau bahasa anak zaman now, kita dapat vibe-nya, kita dapat feel-nya. Entah merasa kasihan, merasa seneng, merasa bingung, merasa takut, merasa ngeri gitu. Ya, itu hasil berimajinasi. Maka nanti saya akan menyebutkan bahwa berimajinasi itu mempengaruhi perasaanku dan perasaanku akan mempengaruhi keputusan yang akan aku ambil. Nah, sehingga berimajinasi yang benar akan membawa seseorang pada pengambilan keputusan yang benar. Sebetulnya nanti arahnya ke sana. Sehingga kalau kita membaca buku, lalu ada efeknya untuk saya gitu, tidak cuma sekedar membaca, oh buku ini bagus, lalu tidak ada efeknya apa-apa. Bukan itu maksudnya buku yang kali ini kita pakai untuk webinar ini. Itu tanggapan saya untuk Ya, Pak Budi, Bu Lili. terima kasih Romo Nano, penjelasannya sangat lengkap. Romo, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Abiliando. Eh, Selamat malam Romo, dan izin bertanya, saya sudah membaca buku ini beberapa bab. Dari daya imajinasi saya, ada dorongan menuju kepada afeksi. Apakah benar Romo? Ya, sebetulnya seperti yang saya jelaskan tadi, dari berimajinasi berdampak ke afeksi atau perasaan, emosi, hati saya. Betul. Dan ikuti lagi perasaan atau afeksi itu mengajak Anda untuk melakukan apa, mengambil keputusan apa. Prosesnya memang begitu. Membaca, berimajinasi, afeksi, perasaan, hati terpengaruhi, dan biasanya nanti arahnya adalah keputusan. Itu, Berarti sudah betul ya ini Pak Abi dalam prosesnya ya Romo. ya, ya. Romo, satu pertanyaan, kemudian Oke, mungkin Romo pertanyaan beranjak lalu, ke ya betul, ya ya boleh, ya. eh, pertanyaan dari Ibu Yeni. Bu, apakah iman seseorang berkaitan dengan discernment dirinya? Apakah iman terkait dengan discernment? Ya, terkait. Seorang dewasa memilih untuk beriman karena dia sudah mendengar informasi
pelajaran agama, katekese, ya, sudah mendengar informasi, cerita-cerita macam-macam. Dan cerita, informasi, pelajaran itu pasti menggerakkan saya berimajinasi. Oh, jadi orang Katolik itu begini, 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 begini. Dan cerita tentang Yesus, tentang gereja, ajarannya, dan seterusnya, dan pasti membuat saya pun berimajinasi. Dan dari situ pasti juga sampai pada pilihan berupa keputusan. Ya, saya mau jadi orang Katolik gitu. Betul bahwa discernment itu mengundang kita untuk berimajinasi, atau dengan berimajinasi kita terbantu untuk berdiscernment lalu nanti mengambil keputusan. Kayaknya memang lebih seru langsung ke bab pertama ya, Bu Lili Iya, ya. silakan Romo. Oke, teman-teman, kita memasuki bagian bab pertama ya, tentang tetangga Yesus. Em, saya memilih gambar yang sedang kita lihat ini, teman-teman ya, seorang anak muda berambut agak gondrong gitu. Itu ilustrasi bebas yang saya ambil supaya membantu kita itu lebih lebih mudah membayangkan, oh, tampangnya tetangga Yesus seperti itu. Sedangkan di buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus berbeda lagi gambarnya. Dengan ini saya mau mengatakan sebetulnya ada kebebasan ya untuk berimajinasi membayangkan eh, bentuk fisik orangnya seperti apa. Di situ ada kebebasan. Singkat kata, penulis buku ini, Romo Dennis McBride, berimajinasi bahwa tetangga Yesus itu namanya Yoakim. Lalu perumahan, tempat-tempat orang-orang Nazaret tinggal pada waktu itu, berdasarkan pemahaman saya, kurang lebih gambarnya seperti yang sedang kita lihat itu. Jadi rumah-rumahnya saling terkoneksi satu dengan yang lain. Di rumah yang satu itu bisa dengan mudah dilihat oleh tetangga-tetangganya. Singkat kata, kampungnya itu sangat akrab, dekat, satu sama lain saling tahu. Ya, tetangga Yesus. Terus supaya kita makin paham, saya mendapatkan gambar ini dari Google bahwa pada tahun 1894 kondisi Nazaret kurang lebih seperti yang ada di foto ini. Eh, dan nanti akan lebih dijelaskan lebih detail bahwa menurut Yohakim, Nazaret itu bukan sebuah tempat yang menyenangkan. Em, Nazaret itu sebuah tempat yang membosankan, terpencil di gunung. Yang saya bayangkan tuh kalau yang saya tahu ya, Nazaret itu kalau di Jawa Tengah seperti Wonogiri. Kalau di Yogyakarta seperti daerah Gunung Kidul, di Wonosari. Berbatu-batu, nggak subur, dan ya gitu-gitu aja. Dari dulu sampai sekarang ya kurang lebih begitulah, tidak ada banyak perubahan. Lebih bernuansa statis gitu. Nyaris tidak ada progres yang signifikan ya. Kan berbeda dengan tempat seperti Jakarta. Jakarta sekarang amat sangat berbeda dengan Jakarta 5 tahun, apalagi 10 tahun yang lalu. Kalau orang meninggalkan Jakarta 10 tahun yang lalu dan sekarang kembali ke Jakarta, saya jamin pasti pangling. Sementara orang yang berasal dari Nazaret 10 tahun, mungkin 25 tahun yang lalu, terus sekarang kembali ke Nazaret, bayangkan Yoakim ya, tidak akan berubah apa-apa. Rumah yang di ujung sana ya begitu, yang di ujung jauh sana ya begitu, yang di ujung kiri ya begitu. Dan semua nampaknya agak membosankan gitu.
Bahkan ini si Yohakim ini memang kurang ajar ya, di halaman 9 itu dituliskan di sana. Domba-domba di Nazaret itu kalau mereka hilang, dia domba-domba itu aja malu untuk pulang ke kandangnya di Nazaret. Karena apa? Ya kota ini nggak menarik. Kota ini statis. Nggak ada perubahan yang menggairahkan, menyenangkan gitu. Bahkan lalu si Yohakim itu mengatakan kemungkinan besar Tuhan itu menciptakan Nazaret ketika sudah menjelang matahari tenggelam. Jadi mungkin ini kalimat Yohakim yang mengatakan Nazaret itu jelek, tapi dengan cara lain ya. Ya mungkin Tuhan sudah capek berkreasi, setelah capek itu lalu membuat Nazaret menjadi jelek. Beda dengan tempat-tempat indah ya, misalnya di Eropa atau kalau di Indonesia ya misalnya di Pulau Bali itu indah sekali tempatnya, kulturnya, aksesorisnya, menarik, indah. Tapi ketika membuat Nazaret, Tuhan sudah kelelahan sehingga bentukannya tidak menarik. Banyak batu, tanah kering yang tidak tergarap, dan orang yang tinggal di Nazaret itu hopeless, nyaris tidak punya harapan yang banyak yang bisa dinikmati, dihasilkan di kota ini, di desa ini, di bukit ya yang ada di tempat yang terpencil. Untuk orang-orang yang lewat, mungkin Nazaret itu awal-awalnya menarik. Wah, menarik. Luas pemandangannya, ada perbukitan, ada langit, cakrawala, horizonnya menarik. Tapi bagi penduduknya tidak menarik. Berbatu, tak sesuatu pun akan berubah. Dan ini menjadi sangat penting ya teman-teman untuk kita pahami bahwa Yohakim ini menggambarkan kurang lebih orang-orang pada zaman Yesus nanti. Dan dari sisi keagamaan, karakter orang-orangnya, orang-orang Nazaret itu terikat pada tradisi agama kampung yang penuh dengan ketakutan, larangan ini, larangan itu, membelenggu, sehingga menjadi kaku, sempit, tertutup gitu. Tak pernah akan berubah. Bahkan karena kondisinya yang cenderung membuat orang putus asa, karena kondisi Nazaret yang membuat orang mungkin bosan, kemungkinan kondisi Nazaret itu membuat orang yang ada di situ pergi, melarikan diri dari Nazaret. Seperti halnya tempat-tempat di dunia ini yang sekarang pun terjadi, kalau daerahnya tidak menghasilkan pekerjaan, uang, kehidupan, maka orang praktis akan pergi dari kampung halamannya, merantau, mengadu nasib, mencari peruntungan yang lebih baik. Dan itulah suasana Nazaret. Dan akhirnya Yesus pun dinilai orang-orang Nazaret menurut si Yohakim itu, Yesus pun melarikan diri. Menurut Yohakim, tak seorang pun tahu mengapa Yesus dulu meninggalkan Nazaret. Beberapa orang sih mengatakan bahwa dia pergi ke daerah tertentu, disebut daerah Perea, dan dia bergabung dengan Yohanes Pembaptis yang mengajarkan jalan kerohanian tersendiri. Jadi Yesus pergi dari Nazaret, berpamitan dengan ibunya, ini terjadi. Tetapi orang tidak ada yang tahu persisnya bagaimana yang melatar belakangi motivasi Yesus untuk pergi dari
kampung halamannya, dari keluarganya, tidak ada yang mengetahui motivasinya. Bahkan ada yang membuat interpretasi bahwa Yesus pamit pergi meninggalkan ibunya yang kemungkinan sudah menjadi seorang janda karena Yosef sudah meninggal, bahwa dia pergi ke selatan, ke daerah selatan, bekerja sebagai tukang kayu karena bapaknya tukang kayu dan pasti waktu mudanya Yesus belajar tentang tukang kayu. Dan nanti ada saatnya Yesus kembali ke rumah, ya kan? Dan ketika Yesus kembali ke rumah itu, orang-orang tertentu menafsir, mengartikan bahwa, oh Yesus sudah sukses dan dia kembali ke kampung halamannya. Entah untuk membawa teman-temannya ikut merantau dengan dia, atau Yesus mau mengadakan usaha di kampung halamannya sendiri. Nah, teman-teman, sampai di sini saya mau mengajak Anda semua untuk menyadari bahwa pada waktu Yesus pergi, tidak ada orang yang tahu persis mengapa Yesus pergi. Tidak ada yang tahu persis apa yang dialami Yesus sesudah pergi dari Nazaret. Yang kita ketahui sekarang lewat Injil, kita kan jadi tahu bahwa Yesus pergi, terus dibaptis oleh Yohanes, lalu berpuasa 40 hari, lalu mencari murid. Itu kita ketahui sekarang karena kita sudah membaca Injil. Tetapi pada waktu itu tidak ada orang yang tahu. Bahkan orang Nazaret tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Ini penting. Pada waktu itu, saat Yesus pergi dari Nazaret, tidak ada yang tahu bahwa Yesus ini nanti menjadi Mesias, penyelamat dunia. Tidak ada yang tahu. Dan ketika orang lain bertanya, khususnya Yoakim sendiri bertanya pada ibunya Yesus, Maria, atau keluarga yang lain, um, ibunya dan keluarga Yesus pun mengatakan kami tidak tahu persis. Bahkan dikatakan keluarganya enggan berbicara. Tidak tahu persis mengapa Yesus pergi, kemana, untuk apa. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa Yesus pergi dari Nazaret itu sebuah pengkhianatan. Cek di halaman 11, teman-teman. Pada zaman itu, ketika belum ada Injil, orang-orang Nazaret yang melihat Yesus pergi, mereka menyebut Yesus mengkhianati Nazaret. Yesus tidak solider dengan orang-orang sekampung halaman karena pergi dari Nazaret berarti Yesus mengatakan di Nazaret tidak ada jawaban atas pencarian yang dia lakukan. Nah, setelah pergi beberapa saat, lalu Yesus pulang ke kampung halamannya. Dan kali ini Yesus sudah bersama dua orang muridnya. Dan orang-orang tahu bahwa muridnya itu adalah mantan murid Yohanes Pembaptis. Dan Yesus ternyata mulai diberi cap predikat sebagai pengkhotbah keliling. Maka di Yerusalem, di Nazaret pun Yesus mulai berkhotbah, mengajar di satu tempat, di tempat lain, dan orang-orang berkerumun datang. Ya kayaknya orang-orang pun menikmati khotbah-khotbah Yesus. Orang-orang sekampungnya pun sebetulnya tertarik pada cara dan konten Yesus bercerita, berkhotbah, mengajar itu. Ya. Hingga suatu ketika Yesus mendapatkan kesempatan berbicara di Bait Allah. Dan pada waktu Yesus mengajar itu,
dia mengambil sebuah kitab dan lalu dia menyampaikan, di sini saya mengatakan Yesus mulai menyampaikan siapa dirinya, visi hidupnya. Dan disitulah orang-orang Nazaret yang kenal Yesus itu siapa, yang tahu orang tuanya, yang tahu saudara-saudaranya, ya orang-orang yang mendengarkan khotbah Yesus, yang melihat Yesus duduk yang berdiri di panggung mimbar sedang ngomong itu, mereka tahu Yesus itu siapa. Maka ketika Yesus menyatakan bahwa akulah Mesias, seperti yang dituliskan dalam kitab itu dan dia bacakan, ya pada waktu orang-orang mendengarkan omongan Yesus, khususnya kalimat hari ini, sabda yang kamu dengar telah terpenuhi itu dalam diriku. Omongan ini membuat orang-orang Nazaret kaget, tidak terima, karena mereka tahu Yesus itu siapa. Maka mereka memaki-maki Yesus. Orang idiot, dasar orang gila. Hei, kamu itu anaknya Yosef, kamu anaknya Maria. Jangan lupa diri kamu. Bahkan ada yang mengatakan, setan malam tidak bertanggung jawab. Ya, Yesus mulai mendapatkan reaksi penolakan. Dan apakah wajar penolakan ini? Kalau saya bayangkan, kalau saya imajinasikan saya itu orang Nazaret, saya pun setuju dengan omongan orang-orang Nazaret. Kemungkinan besar saya pun akan mengatakan hal yang sama. Yesus, kamu tuh sadar ya, kamu tuh anaknya Yosef. Aku tuh dulu cari ikan bersama kamu. Weh, dulu kamu itu dolan bersama aku di sana, di sana. Kok kamu sekarang bisa ngomong kayak gitu? Sinting kamu ya. Dan reaksi orang-orang Nazaret adalah jengkel, marah, gemes, gregetan, sampai akhirnya memegang Yesus, mengeluarkan Yesus dari bait Allah. Pergi, pergi, minggat kamu, pergi kamu. Kamu nggak layak di sini. Bahkan ada yang mau melempari dengan batu. Kalau gambar ini menunjukkan Yesus mau di, didorong ke jurang sampai mati. Sementara gambar lain menunjukkan orang-orang itu maki-maki dan melempari Yesus. Wah, pergi kamu, pengacau kamu, pergi kamu. Teman-teman, ingat slide yang tadi saya munculkan di awal ya. Orang-orang Nazaret itu digambarkan oleh Yohakim sempit, tertutup, terkungkung, tidak banyak eh, tidak banyak mendapatkan informasi-informasi yang aktual, terbaru. Sehingga menjadi seperti kuda dikasih kacamata gitu, hanya bisa berjalan begini. Bahwa di kanan ada sesuatu yang benar, di kiri ada sesuatu yang menarik, mereka tidak bisa melihat. Mereka hanya begini. Maka kalau tidak sesuai dengan mata mereka yang di depan ini, mereka tidak mau percaya. Dan si Yohakim melihat peristiwa ini. Yohakim melihat kemarahan orang Nazaret, pengusiran orang Nazaret. Yohakim melihat Yesus mengendap-endap pergi untuk keselamatan dirinya. Wes, pergi. Apa reaksi Yohakim? Melihat Yesus diusir, melihat Yesus itu ditolak, melihat kemarahan orang-orang sekampungnya itu. Ada dua perasaan kuat yang dialami oleh Yohakim. Merasa sedih dan merasa marah. Sedih, Yohakim sedih karena Yesus diusir. Merasa marah karena orang-orang Nazaret menolak begitu saja. Nanti saya akan menjelaskan tentang perasaan. Saya nanti mau menggarisbawahi betapa pentingnya unsur afeksi seperti ini
dalam berelasi dengan Yesus. Oke, lalu muncullah tokoh lain ya. Tokoh lain bernama Marta. Apakah Marta ini terkait dengan Maria dan Marta? Tidak ada penjelasan. Mungkin Marta di sini tuh seperti nama Tutik di Indonesia. Ada banyak Tutik, ada banyak Ani, ada banyak Tanti ya, banyak. Jadi apakah Marta ini saudaranya Maria yang didatangi Yesus? Tidak ada penjelasan. Dan saya pun tidak bisa memastikan. Jadi nanti jangan bertanya tentang Marta ini siapa gitu ya. Bagi saya, nama Marta muncul di sini hasil imajinasi penulis Romo Dennis McBride. Tapi bagi saya yang membuat saya terkesan adalah Marta ini disebut oleh Yoakim sebagai seseorang perempuan dewasa yang bisa menjadi tempat Yoakim yang lebih mudah untuk curhat, untuk curcol, dan nanti ternyata untuk berdialog, dan ternyata nanti untuk berdiscernment, untuk berefleksi. Saya terkesan dengan kalimat yang dikatakan oleh Yoakim di halaman 21. Marta selalu siap apabila aku membutuhkannya untuk omong-omong, untuk berdialog, untuk sharing, untuk curhat. Dan si Yoakim cerita segala kesedihannya, segala kemarahannya. Lalu Marta, karena saya kesulitan mendapatkan gambar yang kurang lebih mengilustrasikan Marta itu orangnya seperti apa, maka saya pilih gambar abstrak. Yang penting adalah kalimat si Marta itu yang menghibur Yoakim, yang meneguhkan Yoakim, yang mengajak Yoakim berpikir lebih luas, lebih jauh dengan mengatakan, Yoakim, kamu masih muda, kamu butuh banyak pengalaman lebih banyak supaya kamu mengalami ada banyak perubahan, supaya kamu bisa terbuka pada aneka macam perubahan. Marta menurut saya perannya sungguh penting untuk si Yoakim. Dan Marta menjelaskan bahwa ya Nazaret itu seperti ini, nggak akan berubah. Rumah-rumahnya itu ya akan begitu terus. Paling tambahan satu dua ada, gitu. Tapi 10, 15, 20, 50 tahun kemungkinan tidak akan banyak berubah. Jalan-jalannya ya tetap itu, orang-orangnya ya kurang lebih seperti itu. Tidak ada keterbukaan di sini. Dan Marta lalu mulai menunjuk satu kalimat yang penting ya, bahwa kemungkinan Yesus itu akan diterima di tempat lain. Dan ini memang benar. Sesudah Yesus pergi dari Nazaret ke daerah yang mendekati Danau Galilea, di sana yang Yesus tidak dikenali, Yesus justru diterima lebih luas, diterima secara hangat. Dan ini wejangan Marta untuk Yoakim yang sedih dan marah itu. Pergilah, berpetualanglah, ikutilah cahaya bintangmu, dan ikuti dia supaya kemanapun bintangmu itu menuntunmu, ikutlah pergi. Dan ini kalimat terakhir yang saya kutip. Kalau kamu pergi, jangan cepat-cepat pulang. Pergilah yang lama, supaya kamu bisa belajar banyak. Nggak perlu cepat-cepat kembali, karena kalau kamu cepat-cepat kembali, pergi hanya setengah tahun, bahkan 3 tahun pun, kamu balik ke Nazaret ya, Nazaret akan tetap sama. Maka belajarlah di tempat lain yang lama, supaya kamu bisa berkembang, kamu tumbuh gitu. Kalau kamu cuma di Nazaret tok, ya kamu akan sempit, akan lebih tertutup, tidak berubah seperti orang-orang Nazaret yang kamu lihat itu. Begitu ya teman-teman, saya mencoba menceritakan ulang
yang sudah ditulis dengan sangat lengkap oleh Romo Dennis McBride di bab pertama. Nah, bagian ini yang menurut saya sumbangan saya. Kontekstualisasi. Artinya, saya bisa belajar apa dari Yohakim? Atau saya bertanya untuk teman-teman semua, Anda bisa belajar apa dari kisah si Yohakim tadi? Saya menemukan 7 poin di mana kita bisa belajar dari Yohakim. Kalau saya membayangkan Yohakim yang mengalami seperti cerita yang dia kisahkan tadi itu, saya belajar 7 hal. Yang pertama, poin yang menarik saya dari kisah Yohakim adalah Nazaret digambarkan sebagai tanah berbatu, tandus, kering, nggak menarik. Dan kondisi geografis Nazaret yang seperti itu membuat orang-orang Nazaret itu tertutup, keras kepala, nggak terbuka, berpandangan sempit. Maka menurut saya sendiri ya, menurut teman-teman saya tidak tahu, untuk saya sendiri, kondisi geografis daerah aku dilahirkan dan dibesarkan itu berdampak pada pembentukan kepribadianku. Saya dilahirkan di kota kecil Magelang. Itu pasti ngefek ke saya. Kalau Anda dilahirkan, dibesarkan di Jakarta, pasti berbeda. Anda dilahirkan, dibesarkan di Papua, di Tanah Toba, di Makassar, pasti kemakassaran, kejakartaan, kebalian, ke Melbourne, ke daerah manapun pasti berdampak pada. Maka teman-teman saya mau mengajak Anda malam ini ya, Anda berefleksi. Apa dampak tempat lahir dan tempat besarmu pada pembentukan kepribadianmu? Saya memilih gambar seseorang yang dalam benaknya itu ada peta dunianya. Contoh konkret nih teman-teman. Saya dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kompleks tentara. Untuk mengetahui saya ada di mana, saya pergi kemana, teman-teman saya di mana, indikatornya adalah nama jalan. Rumahmu jalan mana? Jalan Serayu. Oke, saya bisa bayangkan di sana. Rumahmu di jalan apa? Oh, rumahku di Jalan Merbabu. Oke, saya tahu daerah sana itu nama-nama jalannya gunung. Nah, saya ketemu teman-teman yang terbiasa tidak menyebut jalan. Rumahmu di mana? Rumah saya di sebelah utara gereja. Mampus saya, saya tidak bisa membayangkan sebelah utara gereja itu di arah mana ya. Lah, gereja itu di mana? Nah, gereja itu ada di sebelah selatannya sekolah Pangudi Luhur. Mampus saya tidak bisa membayangkan. Tapi kalau saya diberitahu gerejanya ada di Jalan Ahmad Yani, nah saya bisa membayangkan, oh di sana. Nah terus rumahmu, nah, rumah saya ada di Jalan Krakatau. Oke, saya tahu menuju ke sana. Lihat teman-teman, saya dibesarkan di sebuah tempat budaya dengan nama jalan. Teman saya dibesarkan, dilahirkan di tempat yang terbiasa dengan utara, selatan, barat, timur. Saya sudah menyiapkan sebuah gambar ya, ada seorang anak yang dilahirkan di desa. Di mana di desa itu antar rumah saling dekat, bisa ngobrol, tahu tetangganya siapa, masak apa. Bu, di tempatmu masak apa? Aku masak sayur nangka nih, gitu. Ais bisa bercengkerama dekat, bisa minjem garam, minjem uang. Sementara anak yang dilahirkan di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya atau di Bandung dengan kesemrawutan lalu lintas yang padat seperti itu pasti membentuk karakter, watak, sifat kepribadiannya. Jadi sekali lagi teman-temanku,
Yoakim yang pesimis, skeptis itu karena Nazaret seperti itu. Nah, Anda dilahirkan, dibesarkan di tempat seperti apa? Dan Anda kebentuk jadi orang seperti apa? Itu poin pertama yang saya temukan sebagai sebuah kontekstualisasi. Dua, ini sering banget nih. Yoakim itu kan nadanya mengeluh, kan? Nazaret, kota yang jelek, bahkan kambing-kambing domba-domba pun kalau hilang malu untuk pulang. Kurang ajar gak sih? Si domba aja dikatakan malu untuk pulang kembali ke Nazaret, apalagi orang-orangnya. Teman-teman, saya berefleksi. Orang yang mengeluh itu berarti orang yang tidak mampu melihat dan mensyukuri hal-hal positif yang tentu saja sudah ada. Jadi orang lebih fokus melihat yang kurang, yang jelek, yang tidak sesuai dengan idealisme dia. Dia tidak melihat hal-hal baik positif. Teman-teman, mari mencermati unsur ini dalam diri kita. Ini masa prapaskah. Salah satu bentuk pantang dan puasa yang baik adalah pantang mengeluh, puasa komplain, menggantinya dengan lebih banyak bersyukur. Yang ketiga, nah ini yang saya katakan tadi. Sejauh saya pahami, ada tiga unsur dalam beriman. Ada tiga unsur dalam berkomunikasi. Ada tiga unsur penting dalam berrelasi. Satu, peran pikiran, persepsi, konsep, imajinasi. Ini penting. Dan setiap orang yang berpikir, berimajinasi, pasti menghasilkan sebuah perasaan tertentu, hati tertentu, emosi, afeksi tertentu. Dan pada gilirannya akan bersikap dan bertindak. Maka terkait dengan relasi pribadi kita dengan Tuhan Yesus, betapa pentingnya unsur rasa, hati, emosi, jiwa, afeksiku pada Tuhan Yesus. Ini yang sering kita lupakan. Kita lebih fokus pada aku butuh apa, aku ingin apa, aku merasa apa. Lalu aku mengungkapkan itu pada Tuhan. Salah? Tidak. Kurang lengkap karena kita kurang. Yesus mengalami apa dan saya merasa apa dan saya bisa bersikap apa pada Yesus yang sedang mengalami itu. Teman-teman, mari kita mengembangkan kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita membuka hati pada peristiwa yang dialami Tuhan Yesus itu. Ini unsur yang ketiga. Unsur yang keempat, orang Nazaret yang menolak Yesus. Orang Nazaret yang sudah punya gambaran. Yesus itu begini, anaknya siapa, saudaranya siapa. Dan itu membatasi mereka untuk melihat realita yang lain. Dan ini berarti soal sifat keras kepala, berwawasan sempit, tidak mau mengembangkan horizon berpikir, itu menghalangi tumbuhnya kualitas iman kita. Maka yang baik adalah mencoba penutup-penutup di kanan dan kiri. Mencoba terbuka pada kemungkinan-kemungkinan informasi baru, cerita baru yang memperkaya kita, yang melengkapi kita. Ini sebuah contoh yang pernah saya pakai. Orang Nazaret itu seperti seseorang atau dua orang yang melihat gajah hanya lewat satu jendela.
Padahal seluruh gajah itu harus dilihat dari semua jendela. Kalau saya hanya mempercayai saja yang saya lihat tanpa membuka telinga pengetahuan hati pada hal-hal yang dikatakan oleh tetangga-tetangga saya, maka saya menjadi sempit. Maka webinar seperti ini membantu kita semua untuk membuka wawasan, horizon, sehingga makin kaya, makin lengkap, makin lebar. Kelima, tentang relasi Yoakim dan Marta. Saya sambungkan dengan kisah lain ya. Pasti teman-teman sudah bisa menebak. Ini ada 4 orang menandu seseorang yang sakit, turun bukit, menuju ke sebuah perkampungan di mana Yesus mengajar di sana. Dan ini saya katakan betapa pentingnya teman untuk beriman. Menjadi teman untuk beriman berarti saya mau menemani orang lain. Saya mau menemani anak-anak kecil di paroki. Saya mau menemani anak-anakku, teman-temanku. Aku sudah dapat ilmu yang lumayan. Aku mau menemani orang-orang lain supaya semakin dekat dengan Tuhan Yesus ya. Betapa pentingnya teman untuk beriman. Aspek pertama berteman adalah saya mau keluar dari diriku menemani orang lain. Ini kalau perspektif 4 orang itu. Kalau dari perspektif si sakit yang ditandu berarti ada ada waktunya, ada momennya teman-teman. Kita tidak pernah bisa selalu menemani. Ada momennya kita harus mau ditemani, ditandu, dibawa, diantar. Jadi ini aspek kedua pertemanan, mau ditemani, mau dibawa kepada Tuhan Yesus. Webinar ini artinya saya menemani Anda, tapi ada waktunya Andalah yang menemani saya. Anda berbagi cerita kepada saya dan cerita Anda itu membantu saya makin kenal dengan Tuhan Yesus. Dan buah pertemanan yang benar adalah iman. Dan akhirnya sebetulnya gereja kita, komunitas kita, kelompok kita, mestinya komunitas yang berisi orang-orang yang beriman. Tapi ironinya, komunitas yang ngumpul di gereja itu ya akhirnya komunitas merupi, ngomongin jeleknya romo paroki, ngomongin jeleknya teman. Sayang, tempatnya sih di gereja, namanya sih nama dari kitab suci ya, komunitas apalah ya. Tapi kalau dilihat isinya, waduh, kalau dilihat dari hasil berkumpul-kumpul, malah tidak menumbuhkan iman, malah nambah dosa. Oke, yang keenam, nasihat Marta untuk Yoakim. Pergi, ikuti cahaya bintangmu. Indah, puitis ya, tapi untuk saya tidak jelas cahaya bintang itu apa, bintang di dalam dirimu itu apa. Nah, ini saya terjemahkan teman-teman. Bintang itu adalah tulisan yang ditulis oleh para penulis buku-buku yang bagus. Henry Nouwen, Dennis McBride, Rex Apai, ya, buku-buku yang pernah kita pakai dalam webinar-webinar kita itu. Jadi kalau mau mencari bintang, menurut saya sendiri, bintang yang bisa membimbing kita menuju Tuhan, seperti bintang yang membimbing 3 raja menemukan bayi Yesus itu, menurut saya adalah buku-buku yang bagus.
Buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus itu menurut saya isinya bintang yang bisa membawa kita bertemu dengan Tuhan. Sesudah ini ada buku lain lagi. Maka please teman-teman, membacalah. Dan ikuti yang kamu baca, kamu akan berjumpa dengan Tuhan. Atau bintang lain yang membawa kita berjumpa dengan Tuhan adalah temukan roh baik dalam proses diskresimu setiap hari. Mau berteman dengan siapa, mau pergi kemana, mau memilih apa, mau pantang apa, orang itu menyakiti hatiku, dia mau ketemu aku mau menemuinya atau tidak. Di setiap momen kehidupan kita yang receh-receh sampai yang daging-daging, itu adalah tempat kita menemukan roh baik. Dan temukan bintangmu itu teman-teman, menemukan roh baik yang membimbingmu, lalu ikuti roh baik itu. Nah, saya tadi sudah menceritakan ulang ya, imajinasi Dennis McBride membayangkan Yoakim si tetangga Yesus seperti apa, dan saya kira ini menjadi sangat penting untuk tujuan webinar kita. Menurut kamu, saat ini sampai di mana peziarahanmu mengikuti Yesus? Menurutmu, siapakah Yesus itu? Dan apa sikapmu terhadap pribadi Yesus dan sabda-sabdanya yang selalu spektakuler itu? Jangan lupa teman-teman, kalau Anda membaca kitab suci, Anda membaca teks Injil untuk bacaan esok hari, gunakan imajinasimu untuk membayangkan kisah yang Anda baca. Dan kalau Anda berimajinasi, cermati perasaanmu, afeksimu. Karena Tuhan biasanya lewat imajinasi berbicara kepadamu lewat perasaan yang muncul dalam hatimu. Lanjutkan membaca dan jangan lupa minggu depan kita akan belajar menikmati dari kisah perempuan Samaria. Sangat menarik. Ini bagian kedua yang bisa saya bagikan. Semoga membantu Anda makin paham bab 1, makin bisa mendapatkan banyak hal dari Yoakim si tetangga Yesus. Mari kita break sebentar, lalu nanti kita coba tanya jawab. Kita bisa belajar apa.
Bu Lili, semoga dengan menceritakan ulang si Yoakim dan kontekstualisasi tadi, saya harap teman-teman menjadi makin jelas. Oh, begitu ya, kurang lebihnya. Ya, Bagaimana terima, menurut Bu Lili? terima kasih saya Romo. Dari Yoakim tetangga Yesus ini, kemudian Romo memberikan kontekstualisasi yang begitu banyak poin-poin yang sangat Tujuh, Bu Lili, tujuh nggak banyak. tujuh ya. Saya Iya, ada tujuh yang banyak lah Romo, banyak banyak ya. sekali. Dari seorang Yoakim ini poin-poin Romo luar biasa, mengingatkan bahwa tempat asal itu memang punya dampak tertentu untuk Ya, siapa saja gitu ya, termasuk saya tentu saja Romo. Jogja. Kalau saya dari Jogja, saya beda dengan Yoakim. Kalau saya bangga dengan Jogja dan hati saya Sampai pasti bahasanya dibawa kemana-mana ya. iya. Jadi kalau hati saya tertaut dengan Jogja. Ya, Kalau ya, ya. bagi Yoakim keluar dari Nazaret adalah kemenangan, saya selalu ingin kembali ke Jogja, Romo. Jadi dan itu berdampak juga kenapa Joakim juga senang mengeluh gitu ya, skeptis dan tidak pernah mensyukuri hal-hal yang sebenarnya tidak sejelek itu Nazaret gitu. Kalau lihat Ya, bukunya secara detail, Nazaret itu juga ada orang yang mengunjungi gitu, ada hujan di sana, ada apa, tanaman juga bisa tumbuh gitu. Unsur-unsur beriman juga ini saya menjadi agak ini Romo yang mengenai unsur-unsur beriman tadi ada nomor 3 mengatakan bahwa Yoakim sedih dan marah ketika Yesus diusir gitu ya Romo ya. Ada sedih dan marah ketika Yesus mengalami pengusiran dengan cara-cara yang tidak tidak yang kecil lah dengan kecil. Hampir satu kampung mengusir Yesus gitu. Tapi Yoakim ini rasanya tidak ngapa-ngapain ya Romo. Kalau saya tadi nggak salah menangkap, dia hanya sedih dan marah, tapi tidak berbuat apapun gitu Romo. Tidak berbuat apapun. Jadi hanya masih 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 di dalam perasaan aja sedih dan marah. Uh, Tadi pertanyaan Romo merasakan apa ketika Yesus diusir? Kalau saya ada di situ Romo, saya takut. Saya akan merasa ketakutan ketika ada peristiwa yang sangat keji mengusir Yesus. Tapi kalau sekarang situasi saya sudah mengenal Yesus, rasanya saya nggak takut. Rasanya ya, imajinasi saya mengatakan begitu. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ini menjadi semakin kuat saya semakin mencintai Yesus gitu. Jadi dan poin yang paling saya suka juga ketika ada teman dalam beriman itu membuat uh, perjalanan hidup itu menjadi uh, seperti Yoakim tidak sendiri. Ada Marta yang selalu menemani, yang dikatakan selalu ada. Rasanya punya teman yang seperti itu menyenangkan Romo dan memberikan satu wejangan yang sangat puitis yang mengikuti cahaya bintang tadi. Tadi Romo menerjemahkan itu adalah buku, termasuk kitab suci tentu saja ya Romo ya. oh ya, ya betul. Termasuk kitab Iya. suci dan buku-buku dan kemudian juga mengelola roh baik kita. Mudah-mudahan sudah ada yang bertanya, tapi rasanya belum ada. Saya mengundang teman-teman yang akan bertanya, silakan raise hand supaya bisa bertanya langsung dengan Romo. Dan bagi teman-teman yang masih mau bertanya secara tertulis, silahkan. Untuk yang bertanya secara langsung, saya mengharapkan bisa on cam ya, supaya Romo juga bisa melihat, jadi bisa interaktif gitu ya. Ini di sini ada Ibu Asteria Evina. Silakan Ibu mau menanyakan Iya. apa? Selamat malam Romo. Selamat malam. Terima kasih Mbak siapa? Lili Romo, Lili. Lili. Ya, Gini, tadi Romo menyinggung rumahnya Mbak Bu Lili di Jogja. Katanya eh, bagus kalau tidak
apa pindah-pindah ya. Nah, kalau seperti saya nanti pindah lagi mau ke Bogor misalkan, sementara saya di Bekasi, saya dari Semarang. Kemudian saya ikut anak di Bekasi, kemudian nanti pindah ke Bogor. Nah, toh terus apakah itu Kak Yo Yakim Romo? Tadi agak telat sih saya ada ikutnya karena adorasi dulu di Cikanyere. Terima kasih Romo. Pertanyaannya apa tadi? Ibu pertanyaannya Ibu. Pertanyaannya bagaimana posisi posisi saya kalau loncat-loncat apakah itu bisa berbuah ya? Berbuah atau bagaimana tadi penerangan tentang Yoyakim mengenai rumah Bu Lili yang di Jogja tidak pindah-pindah atau bagaimana Romo gitu loh. Pertanyaannya Oke. bagaimana? Terima kasih. Jadi sebetulnya tadi itu penjelasannya ketika Asteria Evina sedang adorasi, penjelasannya poinnya adalah tempat lahir dan tempat kamu dibesarkan itu mempengaruhi proses dan hasil pembentukan dirimu. Poinnya itu. Maka saya ingin bertanya balik padamu yang kamu nggak perlu jawab sekarang. Kamu dilahirkan di mana? Kamu dibesarkan di mana? Dan daerah kamu dilahirkan, budaya kamu dibesarkan, membentukmu jadi orang seperti apa? Itu yang penting. Nah, Bu Lili tadi saya katakan, Bu Lili lahir di Jogja, besar di Jogja, pakai bahasa Jawa. Nah, dampaknya besar sekali. Bu Lili itu sekarang tinggal di Jakarta. Tapi kalau ketemu teman-temannya, ngomong Jawa terus. Sehingga teman-temannya banyak ngalami roaming. Bu Lili ngomong apa sih? Nggak tahu kami. Paham ya, Asteria ya? Iya, iya Romo. Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya izin off. Ya silakan Oke. Ibu. Silakan. Halo Robin, selamat datang di webinar. Apa kabar? Bagaimana? Kamu ada pertanyaan, ada tanggapan nggak? Silakan Pak Robin. Oh, terima kasih Romo Nano. Bagi saya sih, kalau berusaha membayangkan itu sudah sering saya lakukan. Cuma Ya, tapi anjuran Romo untuk mencoba berdialog setelah membayangkan itu hal baru bagi saya. cobalah. Kamu kan pakarnya LRP. Harusnya bisa berdialog, Robin. Dan menurut saya poin yang dikatakan Robin sangat penting, teman-teman. Kita terbiasa kurang berani berdialog. Kita lebih banyak meminta, kita lebih banyak mengungkapkan. Tapi yang idealnya kan sebetulnya eh, ada saling ya. Saya menyampaikan sesuatu, pasti Tuhan juga menyampaikan sesuatu sebagai tanggapan. Nah, itu yang perlu kita tangkap. Maka saya sungguh percaya Robin ini cuma kurang berlatih. Kalau berlatih dan bisa. Terima kasih, Om. Thank you ya Robin. Ya, mau Terima kasih Pak Robin. sama-sama. Romo, saya mau bertanya dengan Romo sebelum saya ditanya Romo. Romo tadi di dalam pertanyaan refleksi mengatakan, menurut kamu, menjadi menurut saya, sampai di mana Ya, kejarahanmu mengikuti Yesus? Ini pertanyaan yang agak sulit untuk saya jawab loh, Romo. Sampai di mana ini artinya kan, apakah itu jarak, apakah apa namanya? eh, karena bagi saya, semakin saya tidak berjarak dengan Tuhan, itu yang saya harapkan gitu, Romo. Tapi dengan pertanyaan di mana perjalananmu mengikuti Yesus, ini artinya saya masih melihat ada jarak gitu, Romo. ya. Pertanyaan atau pernyataan Bu Lili ini menarik ya. Sebetulnya dari situ saya mau bercerita. Ada orang yang ziarah ikut Yesus itu berhenti di tahap
seperti 5.000 orang laki-laki, ya, 5.000 orang laki-laki yang mencari mukjizat. Salah? Enggak. Karena Yesus, Allah itu pun menyediakan mukjizat bagi kita. Tapi kalau hanya berhenti di situ, kita nggak mungkin bisa move on ke tahap berikutnya, di mana tahap berikutnya tuh, misalnya sebagai sebuah contoh jelas adalah Tuhan Yesus tidak akan membuat mukjizat lagi, tetapi dia akan mencuci kaki muridnya. Bahkan nanti dia akan memanggul salib. Dan dia mengajak, ayo kalau kamu ikut aku, jangan cuma cari mukjizat, tapi yuk ikuti saya di tahap ini, mencuci kaki suamimu, istrimu, anakmu, itu kamu cuci. Gitu. Menempatkan diri jadi orang yang melayani. Nah itu tahap berikutnya kan dalam peziarahan, dari mencari mukjizat untukku ke tahap aku keluar dari diriku. Ini kan sebuah etape peziarahan. Sampai akhirnya nanti ya Yesus sendiri memanggul salib. Dia nggak salah apa-apa, justru dia menanggung kesalahan banyak orang. Itu etape berikutnya gitu, yang amat sangat berat. Paling tidak cerita ini tadi mengatakan ada 3 tahap peziarahan ikut Yesus. Kebanyakan dari kita berhenti menjadi seperti 5.000 orang laki-laki itu, mencari mukjizat. Salah? Tidak. Tapi Yesus mengajak ke etapa berikutnya. Siap enggak? Aduh, berat kalau itu. Sayang kalau berat, karena untuk menjadi murid Yesus mesti ke situ arahnya. Itu kurang lebih sebetulnya yang mau saya sampaikan tentang pertanyaan, sampai di mana peziarahanmu? Ya. Terima kasih Romo, jadi semakin paham. Jadi maksudnya circle-nya semakin, jangan Ya, circle ya, mengecil, mengecil ya. semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Romo. Sampai saat ini belum ada yang bertanya. Boleh kita berfoto dulu Romo? Saya takut. Silakan. Teman-teman, kita boleh berfoto dulu. Silakan untuk on cam supaya terlihat wajahnya dengan senyumannya. Pak Aron bisa membantu? Oke. Ya, Romo, Suster, Bapak, Ibu semua. Ini ada 6 halaman ya. Saya foto halaman pertama. 1, 2, 3. Oke. Halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih. Bu Lili, silakan. Terima kasih Pak Aron. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi secara langsung? Kalau tidak ada, saya mau bertanya dengan Romo lagi nih jadinya. Silakan Bu Lili. Romo, untuk kita agak mundur mengenai imajinasi Romo. Oke. Imajinasi itu kan berarti yang dimaksudkan oleh Romo tadi ketika kita membaca teks, kemudian kita masuk di dalam teks itu, sehingga imajinasi kita itu berada di dalam teks itu ya, dibatasi dengan teks itu, begitu ya Romo? Ya. Jadi kita kalau berhayal atau berfantasi itu nggak boleh ya Romo ya? Pertanyaan Bu Lili bagus sekali. Jawaban saya, 1. Membaca bab 1 tentang Yoakim itu berarti berimajinasi, mengikuti imajinasi penulis. Oh, Yoakim begitu, membayangkan Nazaret kayak gitu. Itu kita berimajinasi masih di dalam
bimbingan penulis sesuai dengan teks. Dua, saya berimajinasi menjadi bagian dari cerita yang ada di dalam teks. Saya akan merasa apa? Saya kira-kira ngalami apa ya? Yang ketiga, saya di luar teks berimajinasi langsung ketemu Yesus. Kira-kira saya akan melihat Yesus seperti apa, punya persepsi seperti apa, kira-kira Yesus melihat saya seperti apa. Jadi ada tiga, saya sebut tiga saja. Satu, saya mengikuti teksnya, dan itu pasti menimbulkan tanggapan tertentu dalam diri saya. Dua, saya menjadi bagian dari teks itu. Misalnya, ketika Yesus dimaki-maki di bait Allah itu, saya ada di mana? Ikut melempari atau takut lalu lari ikut bersama Yesus atau bagaimana? Yang ketiga, jenis imajinasi, saya langsung membayangkan berjumpa dengan Yesus. Kan? Di situ Yesus seperti apa, kita bebas mengimajinasikannya. Nah, yang ketiga ini, mengecek benar atau tidaknya adalah dampak sesudah imajinasi, efeknya ke saya apa. Kalau berdampak saya menjadi lebih positif, berarti imajinasinya benar. Kalau berdasarkan imajinasinya saya berpikir tertentu dan itu negatif misalnya, saya menjadi bersikap negatif, nah itu yang harus dicermati. Mungkin proses imajinasinya keliru. Nah, dalam proses ini tadi memang betapa pentingnya adanya teman, komunitas untuk berbagi. Maka teman-teman sekalian nih, seluruh peserta, kalau Anda kenal peserta webinar ini 1, 2, 3, kenal baik, setelah membaca satu bab, bisa aja Anda kumpul sendiri cerita-cerita dulu. Kamu membaca ini hasilnya gimana? Aku gini, kalau menurut kamu bagaimana? Itu akan lebih membantu kita menikmati buku ini. Saya menyarankan, silahkan kalau Anda mengenali ada yang peserta di webinar ini Anda kenal baik 1, 2, 3 itu. Yuk kita coba buat WA group sementara dalam proses membaca ini gitu ya. Lalu di situ kita bisa, yuk sebelum Selasa minggu depan kita baca bab 2 ya. Habis itu kita cerita-cerita ya. Itu akan sangat membantu. Begitu Bu Lili tanggapan saya. Ya, terima kasih Romo. Jadi semakin jelas bagaimana kita panduan untuk berimajinasi. Romo, ini waktunya mungkin kita tinggal 8 menit. Saya minta untuk Romo memberikan seperti statement closing supaya kita semakin mengkerucut. Oke, teman-teman, statement terakhir saya malam hari ini, sesudah ini bacalah bab 2. Indah sekali. Cerita bab 2 membantu kita makin paham mengapa perempuan Samaria yang dikisahkan di Injil Yohanes begitu bergembira ketemu Yesus. Baca bab 2. Ikuti gerak hatimu waktu membaca bab 2 itu. Dan saya yakin dari situ Anda pun bisa merasakan dijumpai oleh Tuhan Yesus. Maka kuncinya satu kata, baca. Terima kasih Bu Lili.
Terima Silakan kasih banyak Romo. lanjutkan Romo tugasnya. sudah banyak memberikan insight yang begitu luar biasa untuk pada malam hari ini. Dan tadi Romo juga sudah mengajak teman-teman kita semua untuk mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya, untuk membaca, supaya kita semakin bisa mencecap dalam teks yang diimajinasikan oleh penulis buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus, yang dikarang oleh Romo Dennis McBride, CSSR. Terima kasih sekali lagi Romo Nano, dan terima kasih teman-teman yang masih bertahan untuk mengikuti webinar ini. Dan sebelum mengakhiri, saya akan membagikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama mengenai persembahan kasih, teman-teman, silakan yang ingin membagikan persembahan kasih bisa transfer ke BCA 604 453 5887 atas nama Indriani atau Liliana. Persembahan kasih ini diperuntukkan untuk mendukung pendidikan Yesuit muda. Dan yang kedua adalah, kami ingin dengan sukacita kami menyampaikan pada teman-teman, mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati teman-teman yang sudah memberikan persembahan kasih di sesi sebelumnya, yaitu seri kembalinya si anak hilang. Telah terkumpul dana sebesar 20.992.268 rupiah, dan itu sudah kami transferkan ke Perkumpulan Alusius untuk membantu pendidikan Yesuit muda. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah baik hati. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Romo Nano, bahwa kata kunci untuk bisa berelasi dengan baik dengan Yesus yaitu membaca buku. Dan buku yang ditawarkan adalah Apa Kata Mereka Tentang Yesus. Bagi teman-teman yang belum mempunyai atau memiliki dan ingin baca, silakan membeli dan menghubungi Ibu Ayun di 0822 3747 8080. Selamat membaca. Untuk teman-teman yang belum memasuki dalam grup kita, silakan bisa meng-screenshot link pendaftaran atau bisa menghubungi Maria di 0812 9993 2022 supaya bisa masuk ke dalam grup dan bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan bersama Romo Nano baik online maupun offline. Tadi sudah disampaikan oleh Romo, jadi minggu depan kita akan mendalami tentang perempuan Samaria. Kita akan berimajinasi tentang perempuan Samaria. Sangat menarik. Jangan melewatkan untuk bergabung. Baiklah teman-teman, mari kita tutup perjumpaan pada malam hari ini dengan doa penutup dan berkat melalui Romo Nano. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga webinar malam ini bisa berjalan dengan baik. Lewat membaca ditambah pendalaman oleh Romo Nano, imajinasi kami bertambah luas. Kami juga menyadari bagaimana tanggapan tetangga sekampungmu di Nazaret terhadap Engkau. Ada tanggapan dan persepsi buruk dari tetanggamu yang perlu kami hindari dan secara sadar kami jauhi, supaya kami bisa semakin dekat dengan. Mohon rahmat-Mu agar kami bisa meneladani sikap Yoakim dan Marta, supaya kami dapat berelasi lebih personal dengan. Berkati kami agar bisa terus membaca, berimajinasi, dan semakin meningkatkan kualitas relasi personal kami dengan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudari yang terkasih, kita sekalian, orang-orang yang kita sayangi, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa minggu depan.